Salah satu istri Rasulullah yang bernama Syafiyah bersedih dan menangis karena dibuli sebagai keturunan Yahudi. Kisah ini terekam dengan jelas dalam hadits riwayat Turmudzi. Berikut an Anasin qala balagha Safiyata anna Hafsata qalat bintu Yahudiyin fabakat fadakhala 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki faqala ma yubkik faqalat qalat li Hafsatu inni bintu Yahudi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innaki labnatu nabiyyin wa inna ammaki la nabiyyun wa innaki la tahta nabiyyin fa fima tafkharu alaik thumma qalat taqillaha ya Hafsah. Dari Anas dia berkata, telah sampai kabar ke telinga Syafiyah bahwa Hafsah berkata, putri seorang Yahudi. Maka dia menangis hingga ketika Nabi masuk menemuinya dan ia masih dalam keadaan menangis. Beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis? Syafiyah menjawab, Hafsah telah berkata kepadaku bahwa aku adalah putri seorang Yahudi. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya kamu adalah putri seorang Nabi, dan sesungguhnya pamanmu juga seorang Nabi, dan sesungguhnya kamu juga di bawah perlindungan seorang Nabi, Muhammad. Lalu apa yang bisa ia, Hafsah, banggakan atas dirimu? Kemudian beliau bersabda, bertakwalah kamu, wahai Hafsah. Hajar Turmudzi. Mulla Ali Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih menjelaskan teguran Rasulullah kepada Hafsah agar bertakwa pada Allah dengan menyatakan mukhalafatahu aw iqabahu bitarki mithli hadzal kalami alladhi huwa min adatil jahiliyah. Bertakwalah kamu pada Allah ketika menyelisihi perintahnya atau takutlah kamu pada siksa Allah dengan meninggalkan ucapan seperti ini yang merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Sekian abad dari peristiwa yang terjadi pada istri Rasulullah Syafiyah di atas, ternyata fenomena budaya jahiliyah tersebut terjadi lagi sekarang dengan masif. Tuduhan keturunan Yahudi atau antek penjajah dengan sangat mudah diucapkan di panggung dan mimbar ceramah di dunia nyata. Begitu pula menjadi narasi viral yang tersebar di berbagai media sosial di dunia maya. Mengejek Syafiyah yang secara pasti dan nyata merupakan putri salah satu pemimpin suku Yahudi dengan keturunan Yahudi saja, menjadikan Rasulullah murka dan menegur Hafsah yang merupakan istri beliau sendiri. Lalu bagaimana kiranya kalau ungkapan itu dilontarkan untuk kelompok tertentu yang masih belum pasti keturunan Yahudi atau bahkan bisa jadi itu hanya tujuan keji semata. Ketika yang diejek satu orang saja seperti Syafiyah mungkin mudah meminta maaf. Lalu bagaimana kalau yang dituduh keturunan Yahudi tersebut adalah kelompok tertentu yang sudah turun-temurun? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat kepada setiap individu dari kelompok yang dituduh tersebut, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat yang tidak terhitung jumlahnya. Apalagi di antara mereka banyak sekali para ulama yang syalih atau bahkan para wali Allah. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana kelak ketika bertemu Rasulullah, ternyata yang dituduh keturunan Yahudi tersebut ternyata memang keturunan Rasulullah. Yang lebih menyedihkan lagi, mereka dan para pengikutnya memiliki militansi yang kuat untuk menyebarkan narasi tersebut. Bahkan mereka menganggap itu merupakan bentuk jihad, perjuangan, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hal ini perlu kita renungkan ayat berikut, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'malan illadzina dhalla sa'yuhum fil hayatil dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Orang yang sia-sia tersesat perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104.